Halo Sobat Ignas, jumpa lagi dengan saya Irwan Syanuzar di program podcast kita Batik Bicara TIK. Kali ini kita kedatangan tamu anggota tim pelaksana Wantiknas Bapak Hari Sungkari. Selamat siang Pak. Selamat siang Mas. Oke. Kita kali ini akan membahas tentang kedaulatan digital, isu kedaulatan digital. Seperti kita tahu, secara geopolitik saat ini di dunia sedang ramai bicara tentang kedaulatan. Ada satu negara yang sedang mengeksploitasi negara lain, ada satu negara yang sedang menganeksasi negara lain, dan ada negara yang kemudian ternyata diam-diam dikuasai oleh negara lain. Mungkin kalau kita bicara secara konvensional, semuanya akan terlihat begitu gegap gempita, ada kekuatan militer, ada pamer gelar senjata dan lain sebagainya. Sementara ketika kita memasuki era digital, tentu permainannya akan menjadi berbeda. Nah, untuk itu kita akan bertanya kepada Bapak Hari Sungkari yang sudah 40 tahun loh ya, 40 tahun berkarir di dunia digital dan pernah juga berkarya di pemerintahan. Tentu yang sesuai dengan bidangnya terkait dengan digital. Artinya kita cukup relevan bertanya tentang kedaulatan di era digital kepada Pak Hari. Oke, Pak Hari, saya mau tahu nih Pak Hari. Kalau kita bicara kedaulatan, ya kita paham kedaulatan itu pasti bicara tentang teritorial. Bagaimana kemudian kita menjaga sesuatu yang milik kita, gitu ya. Entah itu tanah, entah itu kekayaan alam, entah itu termasuk dalamnya harga diri. Ketika kita masuk ke era digital sebenarnya apa sih Pak? Kedaulatan di era digital itu seperti apa Pak? Saya mulai dulu dengan kedaulatan. Definisi itu banyak, tapi kita di Undang-Undang Dasar ada. Tapi kalau saya mau sederhanakan, apa yang namanya kedaulatan itu adalah ada subjek, ada objek. Si subjek ini bisa mengendalikan objeknya. Ya. Dengan kata lain, dia bisa memiliki, tapi bisa juga dia tidak memiliki, tapi dia yang mengendalikan. Ya, mengendalikan itu bisa menghidupkan, mematikan, mengelola pada saat live. Nah, di dalam era digital ini ada suatu yang bergeser. Menurut saya bukan bergeser, menambah dimensi. Dahulu kita sebut kedaulatan, kita ada satu batasan sifatnya fisik, teritorial, bangunan, atau air, tanah. Nah, dalam beberapa puluh tahun terakhir, ada hal yang bergeser dari tangible menjadi intangible. Ya. Nah, sekarang adalah data. Ya, jadi ada kita punya kekayaan, bukan hanya bisa dilihat, dipegang, tapi ada kekayaan lainnya. Nah, kita dulu mengenal kekayaan intelektual. Sekarang menjadi besar, aset terbesar mungkin adalah data. Nah, itulah bagaimana kita mengendalikan data yang ada di dalam wewenang kita. Pak Hari, wow, luar biasa. Saya jadi ingat ada satu konsep dari founding father kita, Bapak Soekarno. Ketika kita bicara tentang kedaulatan, ini beliau ada konsep yang disebut Trisakti. Yang pertama adalah berdaulat di bidang politik, kemudian mandiri secara ekonomi, dan yang terakhir berkepribadian di bidang kebudayaan gitu. Ketika kita ngomongin tadi Pak Hari singgung, wah kedaulatan seperti ini. Tadi otak saya berputar mengingat tentang terusan Suez yang ada di wilayah Mesir, tapi ternyata bukan punya Mesir. Gitu kan, ternyata Mesir tidak berdaulat di terusan Suez gitu kan. Kemudian sampai akhirnya saya ketemu dengan istilah Trisakti dari Soekarno. Ternyata memang ketika kita mau berdaulat, kita harus menguasai ketiganya Pak ya. Secara politik kita harus berdaulat penuh. Kemudian secara ekonomi kita juga bisa mengelola dan merasakan manfaatnya gitu ya. Secara kebudayaan kemudian tidak membuat kita menjadi orang lain. Kira-kira gitu. Kalau menurut Bapak gimana Pak? Kita coba saya bahas yang terakhir dulu, kebudayaan. Kita piramida terbalik nih Pak ya. Iya, kita bahas kebudayaan. Nah, beberapa negara, bangsa di dunia ini, dia tidak terjebak dengan modernisasi. Artinya bukan ditolak, dia menerima. Namun budayanya tetap ada. Ya, salah satu bangsa Jepang. Modernisasi adalah keniscayaan ya, Sob.
Tapi budaya dia tetap pertahankan karena itu yang paling cocok di bangsa dia. Dan disitulah terjadi kedaulatan. Mereka bisa mengendalikan mana yang bisa diterima, mana yang tidak. Ya. Bahkan ada satu negara lain nih di Perancis ada, mereka punya mazhab. Satu-satunya yang bisa mempersatukan negara itu, mereka menerima semua bangsa agama sekarang. Satu yang kita tetap adalah bahasa. Itu Perancis. Nah, kita harus menemukan hal-hal seperti itu. Sosok lah Pak sama Indonesia ya. Kita bisa, kita punya beragam suku tapi bahasa kita bahasa Indonesia. Kira-kira seperti itu. Betul. Ya? Nah itu kan kita harus menghormati para bapak-bapak kita tahun 1928 sudah punya pikiran seperti itu. Itu udah berpikir kedaulatan dari yang paling dasar. Terus Bung Karno menciptakan Trisakti itu hebat sekali pada eranya. Nah jadi kita harus beranjak dari dasar fundament yang kuat itu. Namun ditambah sekarang ada pengkayaan-pengkayaan. Nah itu yang kita harus sadar bahwa itu melebar gitu. Itu di budaya Pak ya? Budaya. Nah, kalau di ekonomi? Nah kalau di ekonomi kita bisa aja pakai barang siapa segala macam. Tapi kita yang mengendalikan. Nah kita mengendalikan sehingga akhirnya kedaulatan itu ujungnya harus punya manfaat bagi bangsanya sendiri. Ya. Nah, mungkin salah satunya, mungkin salah satunya program hilirisasi. Itu bisa disebut kedaulatan. Barangnya bisa dari manapun. Nah, contohnya di dunia penghasil barang makanan coklat. Dia tidak punya kebun coklat sebenarnya. Ternyata coklat Swiss itu dari Indonesia. Dari Indonesia. Tapi dia menguasai dunia. Betul ya? Betul. Dia menguasai segmen pasar. Market di dunia dikuasai coklat Swiss. Tapi bahan dasar tidak dia kuasai. Tapi dia punya kedaulatan. Nah itu salah satu contoh kedaulatan. Sehingga tidak terbatas pada fisik. Tapi lebih kepada data dan sebelum adalah kekayaan intelektual. Nah ini baru mau saya tanyakan, kalau kita ngomong tentang ekonomi, kekayaan, mungkin yang ada di kepala Soekarno saat dia mengkonsep tentang Trisakti adalah kekayaan alam Indonesia yang bahan tambang kah, kemudian gas bumi kah gitu dan sebagainya. Tapi di era digital ini kan ternyata ada yang lebih penting dan ada yang lebih mahal. Mungkin kita bisa bilang dia memang tidak terbentuk gitu ya, tidak teraba, tidak terindrakan lah. Tapi buat saya nilainya sangat besar. Ya ada istilah bahwa data is the new oil. Artinya dengan jumlah penduduk Indonesia, dengan demografi yang ada di Indonesia, kita rasanya akan menghasilkan sebuah data yang besar yang mungkin memiliki potensi ekonomi yang juga besar, gitu ya. Gimana menurut Bapak? Ini kan kalau tadi Bapak masih menyinggung kekayaan secara konvensional, ekonomi secara konvensional. Ketika kita masuk ke era digital, data as a new oil. Itu gimana Pak? Exactly. Jadi kita mulai dari yang kreasi. Waktu terjadi kreasi, ciptaan atau inovasi, itu sudah data mahal itu. Maka negara-negara yang dengan kekayaan valuasi tinggi, belum tentu punya sumber daya alam tinggi. Tapi mereka punya knowledge yang tinggi. Maka kita kenal Global Innovation Index. Mereka bukan punya sumber daya alam tinggi, tapi punya inovasi dari manusianya. Banyak paten, hak cipta. Nah itu sudah terjadi 50 tahun yang lalu sudah mulai ya. Sehingga tadi saya katakan yang memegang kedaulatan coklat bukan yang punya bahan baku, tapi yang memproses itu menjadi sesuatu yang ada nilai tambah. Jadi walaupun kita punya sumber daya mineral, tapi kalau kita tidak memberikan nilai tambah, nonsense. Ya. Nah itu dulu. Nah bergeser itu tetap masih berjalan ya. Kita lihat juga bangsa-bangsa, ada beberapa bangsa-bangsa yang pendapatannya tidak dari sumber daya atau tidak dari fisik, tapi dari hak cipta. Misalnya K-pop gitu ya. Ya contoh. Nah bergeser nih. Setelah itu kita mengenal data. Banyak di dalam data itu adalah behaviors informations. Itu yang menjadi mahal.
yang dipakai oleh para ahli pemasaran Oke. untuk mem-create suatu produk yang tepat dengan behaviors dari orang. Itulah yang sangat mahal. Nah, behavior itu nanti juga dari orang maupun dari industri. Itu menjadi sangat mahal. Dan itu hendaknya dikuasai oleh subjek tadi di suatu negara. Oke. Nah, itu tantangan kita. Itu tantangan kita Pak ya. Kalau kita lihat di Indonesia sendiri sebenarnya potensi kita untuk bukan mengkomersialisasi ya. Lebih ke menggali potensi yang ada sehingga bisa memiliki nilai tambah atau memiliki nilai jual tadi Bapak bilang. Ini kita punya data punya. Dari dulu kita punya data. Ya kan dengan jumlah penduduk yang sangat banyak artinya data kita juga banyak. Tapi bagaimana kemudian membuat itu memiliki nilai itu kan yang menjadi penting. Gimana menurut Bapak Pak? Nilai itu harus kita ukur kembali. Ukuran nilai itu adalah harus memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada bangsanya. Itu ukurannya. Nah, saya percaya satu. Ini juga teori marketing. Try to be different. Oke. Gimana differentiate kita? Budaya kita. Budaya kita tuh besar. Di mana negara yang punya beribu-ribu adat istiadat tetap satu. Itu kelebihan. Dan beribu-ribu adat itu adalah data. Behaviors. Kita bisa pakai itu. Ya. Saya tidak bicara komersialisasi, tapi kita bisa mendapatkan manfaat besar dari itu. Ya. Kita punya kekayaan budaya yang selama ini kita tidak pernah mengolah menjadi suatu nilai tambah. Mungkin sudah pernah. Saya tidak boleh mengatakan tidak ya, tapi belum maksimal mungkin Pak ya. Harus harus banyak. Udah banyak, beberapa daerah sudah mulai dan beberapa orang itu kami sangat apresiasi, tapi harus lebih banyak. Nah, bagaimana? Ya harus ada peranan di sini subjek tadi dalam hal ini negara mengarahkan ke sana. Gitu. Karena saya khawatir gini Pak, kita punya data banyak. Mungkin seiring waktu kita bisa membuat data kita menjadi lebih berkualitas. Yang artinya memiliki nilai tambah dan nilai jual gitu. Tapi kita belum tahu bagaimana menjaga data kita. Jangan-jangan mungkin Sobat Ignas masih ingat ada kasus tentang data virus, kalau nggak salah ya, ini mereka melibatkan satu lembaga dari negara adidaya di dunia dan melibatkan salah satu mantan pejabat. Mungkin kita bukan bicara tentang virusnya, tapi kita bicara data yang kemudian bocor atau termanfaatkan oleh negara lain. Nah, saya juga pernah dengar ada pencurian data terkait dengan keragaman biota di Indonesia. Bahkan ya mungkin kalau dulu kita pikir ya mereka datang juga bisa ngelihat sendirilah di Indonesia ada apa saja. Ternyata datanya begitu penting Pak. Sampai diistilahkan dibocor. Bukannya diketahui atau datanya terlihat, tapi bocor. Kalau bocor kan sebelumnya rapat kemudian tanpa diketahui tanpa disengaja keluar. Itu kan disebut bocor gitu. Gimana Pak cara kita ngejaga potensi yang kita punya ini, potensi data, potensi new oil yang kita punya ini? Satu, harus sadar sekali bahwa data itu aset. Sehingga kita punya policy, punya kebiasaan yang menjaga itu. Kalau itu tidak ada, kita akan menggampangkan. Pertama mindset Pak ya. Mindset bahwa data itu aset. Dan ingat, data itu tidak diam di satu tempat. Di dalam dunia era digital ini adalah borderless. Borderless menurut definisi yang dulu. Ada pagar, ada laut. Tapi sekarang dunia tanpa sekat. Di mana-mana. Kita di depan saya ini ada data. Bisa sampai di ujung dunia, bisa ada di Alaska. Itu harus paham. Bagaimana itu supaya boleh kemana-mana, tapi tetap kalau itu data saya yang mengendalikan data itu. Nah ini masuk ke era kedaulatan. Nah itu. Saya pribadi punya data itu. Tapi harusnya negara, kalau data publik suatu negara yang mengendalikan. Tadi misalnya data virus ya adanya di Indonesia, kita yang punya data itu. Nanti ada yang bikin nilai tambah, harusnya kita deal.
negosiasi karena data raw materials, raw data came from us. Yeah. You can never do any additional without that raw data. Ketika dia mendapatkan keuntungan, ada kontribusi kita di situ, dan harusnya kita punya hak. Itu dia. Gitu Pak ya. Oke. Artinya pertama tadi kesadaran bahwa mindset kita harus tumbuh dulu bahwa data adalah aset. Artinya kalau dia aset maka dia harus dijaga. Itu. Yang kedua kalau bicara goodwill ya atau pemerintah sendiri gimana sih Pak? Sebenarnya kalau Bapak melihat, Bapak pernah di pemerintah. Bapak pernah di pemerintah, Bapak juga orang digital pasti paham bicara regulasi yang ada. Sebenarnya selama ini sudah ada belum sih Pak usaha-usaha menuju ke sana? Saya katakan sudah ada. Oke. Nah, terutama kemarin di dunia digital dan ekonomi kreatif itu sudah sangat sadar bahwa para creators, innovators itu memahami bahwa kreasi mereka itu suatu kreasi yang berbentuk data dan nanti penggunaannya juga menghasilkan data lain. Jadi sudah ada mulai. Tapi kalau saya boleh katakan secara general belum sebagian besar. Jadi tantangan kita adalah mass di semua sektor, di semua institusi, di semua daerah mulai ini ya. Tapi ingat memang itu ada batas-batasnya. Nanti ada public, ada privacy. Nah itu kita harus atur mana hak privacy, mana hak public. Dalam dunia digital itu, data itu digital. Contoh yang bagus Mas Irwan, medical record. Sekarang sudah terjadi. Medical record saya di rumah sakit A adalah milik saya. Sehingga saya ke rumah sakit BC, mereka minta dari saya. Saya yang punya data itu. Data kolesterol saya, data darah saya semua. Itu sudah suatu kemajuan. Jadi kita harus apresiasi. Ada sektor yang kemajuan ya. Itu kita bisa contoh gitu ya. Itu suatu kemajuan banget. Artinya di sektor lain katakan misalkan di kita bicara di e-commerce, transaksi belanja kita itu list transaksi belanja itu punya kita Pak ya? Betul. Jadi di dunia sana sudah melakukan regulasi bukan hanya private data tapi juga bisnis data, bahkan sampai public data. Jadi diatur mana yang bagian private, dan juga yang bagian private menjadi publik kalau itu bisa berguna bagi publik banyak orang. Itu diatur. Kita belum sampai sana. Kita sudah pengaturan data pribadi, tapi data yang menjadi publik, menjadi data industri itu belum. Ya, itu tantangan. Tapi penting untuk menuju ke sana. Harus menuju ke sana, Pak. Sangat penting karena kita ngomong kedaulatan. Kalau negara tidak tahu data-data itu, data terutama data publik, dia subjek pemerintah harus, negara harus paham. Negara harus menguasai data publik ya, data masyarakatnya ya. Data saya yang ada private dan ada yang jadi publik, yang megang negara lain. Boleh aja itu ada di, mohon maaf, di platform asing, tapi dikuasai oleh Indonesia. Boleh ada di platform asing, tapi yang menguasai kita. Dan artinya boleh dong data itu tersimpan di negara lain? Boleh. Sepanjang yang menguasai? Iya. Itu sudah terjadi di negara Estonia. Dia punya data embassy, jadi ada servernya di Luxembourg. Tapi di data center Estonia yang ada di Luxembourg berlaku hukumnya Estonia. Mirip kedutaan besar, mirip embassy. Makanya disebut data embassy. Ini satu-satunya di dunia, karena Estonia itu the leading of government digital ya, e-government, dan mereka sudah semaju itu. Karena mereka perlu yang di luar untuk kalau ngomong teknologi ada disaster recovery. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi mengikuti hukum yang berlaku di Estonia. Jadi di embassy ini walaupun dia ada di luar negara, hukum yang berlaku. Hukum berlaku. Ada hukum Estonia. Itu kan kedaulatan. Borderless. Tapi kedaulatan dia punya. Itu dia. Dan sudah sejauh itu Pak ya? Dan diterima itu di sana. Luxembourg juga menerima. Itu kan sesuatu yang we never thought about that. Ya, kesadarannya sama. Karena kesadarannya sudah kita bicara sama. Itu kalau kita bilang manfaat untuk kita Pak. Betul. Itu manfaat secara ekonomi, bagaimana kita kemudian memanfaatkan data, kemudian menjaga data. Tadi Bapak bilang boleh dipegang sama orang lain,
gitu ya, boleh dipegang orang lain, karena kita juga nggak bisa menafikan Pak. Secara teknologi mungkin kita masih belum mampu Pak. Ya, betul. Ya kita harus mengakui, bukan berarti melambaikan tangan ke kamera, tapi kita harus mengakui bahwa ada hal-hal yang belum kita kuasai. Betul. Gitu ya. Artinya kita boleh dong bermitra dengan pihak luar untuk sesuatu yang belum kita kuasai ya. Kita boleh bermitra untuk dengan pihak luar untuk mengelola data kita, memberikan nilai terhadap data kita, gitu, mengkomersialisasi data kita, boleh dong. As long as they obey our rules. Selama dia mengikuti aturan yang kita buat. Nah, itu kedaulatan. Jadi tantangan kita buatlah aturan mainnya yang kita buat, bukan orang lain buat. Oke. Kita menegakkan badan, Pak ya. Menegakkan kepala. Ya. Kalau you mau kita bisa percayakan ke you, tapi you ikut aturan kita. Gitu ya. Berapapun harganya tinggal bilang. Kita hanya tidak mampu, bukan berarti kita tidak kaya. Kita belum bisa, bukan berarti kita tidak mampu. Oke, iya Pak. Terus Pak, kalau kita bicara tadi secara ekonomi, kemudian ketika kita bicara tentang ini agak menarik. Tadi Bapak juga kan pernah di Parekraf ya. Kita bicara kebudayaan, Pak. Kita bicara ekonomi kreatif, kita bicara kebudayaan. Ini unik, Pak. Ketika era digital, kita ngomongin kedaulatan. Ya, kita ngomongin kedaulatan. Bapak sadar nggak Pak, kalau sekarang banyak anak muda, anak milenial lebih merasa sebagai global citizen ketimbang Indonesian citizen. Mereka lebih merasa, hello, gue anak global men, gitu kan. Hello guys, gue orang global, gue bukan orang Jawa, gitu kan. Bahkan ketika ngomong ajak eki ya, mereka malu Pak. Mereka lebih pede ketika berbahasa Korea, berbahasa Inggris gitu kan. Dengan aksen, walaupun dengan aksen Bekasi gitu kan, tetap Inggris. Gitu kan. Tetap Korea dengan aksen Depok gitu kan. Tapi yang penting Korea. Ini kan artinya secara budaya, karena tanpa sekat, tanpa teritorial, secara budaya identitas kita juga terancam Pak. Bisa jadi nanti one day anak saya udah nggak merasa sebagai orang Jakarta lagi gitu loh. Nah ini gimana Pak? Nah, saya lihat dua. Satu adalah yang merasa sebagai global karena temennya juga menganggap itu lebih keren. Oke. Nilai ini yang harus kita atur. Oke. Ya. Jadi kita hendaknya tidak melihat orang dari seperti itunya, tapi dari lebih kepada originalitas. Nah, ini yang kita harus bangun. Oke. Bahwa you don't have to copy everything. Harus ada yang kamu tinggalkan adalah diferensiasimu. Budaya kita. Beberapa negara bisa kok. Contohnya? Jepang, Korea. Oke. Jepang tidak tergerus dengan modernisasi. Tetap mereka menjalankan budaya Bushido. Mereka tetap Bushido. Oke. Walaupun teknologi segala macam. Coba lihat. Even di dunia digital di Jepang tidak malu kalau kita bullying lewat sosial media. Kita di sini. Iya. Kadang-kadang yang kita lakukan ledek-ledekan 4 orang. Kita posting di dunia sosial media. Lupa kalau ada 1 juta yang. Sehingga tidak semua orang bisa nerima atau ketawa dengan candaan. Itu yang harus ingat. Di digital ada yang seperti itu. Itu yang terlupa. Karena memang tidak ada mentoring. Jadi saya juga menggugah pihak-pihak lain. Nah, kembali kita tidak hanya ngomong infrastruktur dan teknologi. Ini menyangkut sosial, budaya, gaya hidup. Sehingga ada yang lain yang harus mengingatkan itu. Ya, terutama awalnya dari orang tua ya. Pasti. Ya, keluarga. Iya. Contohkan di situ ya. Ingat kita tetap harus sopan santun. Because itulah budaya kita. Tapi tetap kita tetap digital. Ya. Tapi sebarkan di dunia digital itu adalah budaya kita, kebaikan kita. Bukan yang negatif ya. Pak Habibie pernah ngomong nih, kalau nggak salah tulisan. Jangan bicarakan
kejelekan orang lain. Hmm. Jangan diskusikan, apalagi menulis di sosial media. Simpan saja. Oke. Itu harusnya begitu. Nggak usah kita share. Saya juga pernah mengkritik, lucu nih. Lagi naik taksi gitu, lewat jalan tol, ada pelayanan yang jelek. Oke. Sopirnya bilang, nanti saya taruh di sosial media ya Pak. Saya bilang, yang punya jalan tol itu bukan Instagram. Kamu komplainnya ke PT yang mengelola jalan tol, bukan ke Instagram. Saya bilang gitu. Percuma gitu. Iya. Tapi kan jadi tren juga Pak. Itu. Kalau belum viral nggak perlu ditanggapi. Gitu. Ditanggapi karena viral Pak. Nah itu yang akhirnya jadi kebiasaan, dan ini juga jadi tren di Indonesia. Ya walaupun itu jadi salah satu langkah Pak ya. Tapi memang ya kita harus akui, seharusnya pemerintah atau seharusnya public services lebih tanggap terhadap keluhan masyarakat, betul. Gitu Pak ya. Oke, kembali ke masalah culture tadi Pak. Kalau Bapak lihat bagaimana, kalau tadi kan Bapak bilang kembali benteng paling awal adalah keluarga. Gitu kan? Benteng paling awal adalah keluarga. Nah, baru kemudian kita bicara bagaimana menjaga kepribadian kita dalam bidang budaya gitu ya. Kepribadian kita dalam budaya. Nah, kalau yang Bapak lihat gitu ya. Secara kesadaran bahwa budaya di era digital ini lebih rentan gitu ya, lebih rentan untuk bisa dimodifikasi atau dihilangkan gitu kan, sampai kita benar-benar tidak memiliki identitas. Ini akan lebih rentan karena kalau dulu orangnya diculik kemudian dipaksa, seperti ada ya cerita tentang orang-orang aborigin yang kemudian dibulekan gitu kan, ketika mereka pulang mereka dibilang aborigin secara culture bukan, dibilang bule secara fisik juga bukan, akhirnya menjadi quote-unquote alien gitu kan. Nah, yang seperti itu kan sangat memungkinkan Pak di era digital gitu ya. Ini yang Bapak lihat kesadaran bahwa betapa pentingnya menjaga kebudayaan di era digital ini gimana Pak saat ini? Kembali tadi yang diceritakan aborigin. Mereka kehilangan identitas. Ya. Nah, saya pesan bahwa jangan pernah kita kehilangan identitas. Tapi bukan berarti kita menolak budaya lain. Ya. Kita memfilter. Kita punya kedaulatan untuk mengambil mana yang baik untuk kita, mana yang jelek. Itu skalanya tidak hanya pribadi, tapi sampai negara. Nah, itu maksud saya. Itu harus sampai negara. Kalau di keluarga mungkin kita bisa memfilter itu, tapi kan tanpa aturan main yang jelas dari pemerintah, bukan main Pak. Saya ada salah satu teman di kantor Pak ya, itu sampai bisikin saya kalau mau lihat film-film 18 plus nggak usah jauh-jauh, buka di Twitter itu banyak. Loh, saya pikir kan selama ini Kominfo punya aturan. Saya iseng, saya pinjam handphonenya Pak, bukan handphone saya. Saya pinjam handphonenya, saya lihat akunnya, ternyata benar Pak. Itu belum film 2 menitan itu banyak Pak. Nah ini bagaimana, ini aturan mainnya gimana nih? Gitu kan. Nah ini sebenarnya kesadaran itu sudah. Bagaimana sih Pak? Kalau dibilang sudah ada, pasti sudah ada. Tapi kan kontrolnya masih lengah. Ini gimana Pak? Karena yang tadi bilang dinamika dunia digital itu luar biasa cepat. Kalau kita tertatih-tatih, wah ini kita bakal jauh tertinggal gitu. Sekarang saya mulai agak masuk ke teknologi infrastruktur. Oke. Ya. Jadi tadi yang dibilang film bisa diakses. Tentu itu kan ada sumbernya dan ada jalannya masuk ke Indonesia. Iya. Jalannya itu lewat infrastruktur digital. Iya. Kenapa bisa masuk? Karena kita tidak punya kedaulatannya untuk mengontrol itu. Di mana sumbernya, di mana cloud-nya, di mana data centernya, di mana transmisinya, pakai satelit kah atau pakai ini, tidak dikontrol. Kuncinya situ. Kalau negara mau, tadi keluarga udah bisa. Tapi kalau negara mau mengontrol itu, saatnya sekarang. Oke. Ya, dan harus muncul. Ya. Ya, karena beberapa negara di dunia seperti Rusia atau Cina, mereka bisa memfilter konten-konten yang mengancam kedaulatan politik mereka bisa tahan. Ya. Tapi kita tidak mengarah untuk proteksionisme kembali. Enggak, tapi kita mengendalikan. Ya. Dan saya rasa belum telat
ya, karena juga cuman udah agak telat, cuman harusnya kita bisa mulai. Beberapa negara sudah mulai di 2018 ya. Memang ini suatu yang baru juga. Tidak semua negara mau 2018. Kita tinggal 6 tahun masih bisa. Masih bisa lah ya. Masih, tapi start from awareness. Ya, saya percaya bisa, tapi harus mass semua. Nggak boleh silo. Nggak bisa semua. Ya. Dan lintas sektoral, bukan hanya di stakeholder yang mengatur infrastruktur dan teknologi, tapi di bidang pendidikan, kebudayaan, ekonomi, agama. Oke. Berarti mirip dengan kedaulatan atau mempertahankan kedaulatan konvensional, Pak ya. Kalau di kita kan dulu perjuangan rakyat semesta, tidak silo, semuanya terlibat. Semuanya. Mulai dari pimpinan sampai rakyat jelata di pedesaan ikut terlibat. Harus seperti itu Pak menjaga kedaulatan ya. Dan dicontohkan. Oke. Nah, budaya kita adalah lihat contoh. Contohkan. Oke, teman-teman, rasanya ini masih akan sangat panjang. Cuma kalau kita ikutin obrolan ini akan nggak selesai kayaknya dalam seminggu nih Pak Hari. Oke, saya terakhir Pak, saya mau tahu Pak Hari as Wantiknas, sebagai Wantiknas tentu memikul tanggung jawab, memberikan masukan kepada pemerintah, memberikan rekomendasi kepada pemerintah, memberikan ya kalau memang ada kritikan yang bagus itu juga diberikan pada pemerintah. Nah terkait kedaulatan digital, isu kedaulatan digital ini apa sih yang akan dilakukan oleh Wantiknas? Artinya bagaimana kemudian kalau kita bilang awareness sebenarnya semua sudah aware, cuma ya masih ada cumanya Pak ya. Nah hal-hal yang seperti ini Bapak sebagai tim pelaksana Wantiknas apa sih yang mesti dilakukan? Pertama saya sampaikan dulu bahwa kami bukan yang merasa paling pintar. Oh iya, pastinya ya. Pak. Dan semua yang saya sampaikan tadi itu belum menjadi suatu definitive statement ya. Kita masih terbuka masukan, tapi kita sangat aware bahwa ini suatu urgent. Ya. Karena itu kami sebagai Wantiknas mengajak seluruh stakeholders di Indonesia, baik itu regulator, negara, institusi pendidikan, agama, masyarakat, untuk membantu kita menyusun suatu semacam roadmap lah ya. Roadmap yang nanti ini kan kedaulatan kita yang ingat kita punya 3 tujuan kedaulatan. Di ujung. 1 geopolitik, 2 ekonomi, 3 sosial budaya. Itulah tujuan kita. Kita harus negara bersatu menguasai itu. Dan apa yang kita kuasai untuk itu tetap data yang mendukung. Data, semua ada data. Semua data. Nah, data itu tadi saya katakan lewat mana, dikreasi lewat mana. Ada platform, ada internet, teknologinya apa saja, ada 5G, 4G kemarin 5G. Dan berikutnya adalah artificial intelligence. Artificial intelligence kita bisa lihat 2 sisi. Kalau kita tidak kendalikan itu akan membuat kekacauan. Tapi salah satu alat untuk kita bisa mengendalikan konten-konten menjadi konten yang baik. Nah untuk bisa mengendalikan itu kita harus menguasai. Tidak harus memiliki, tidak harus membuat teknologinya, infrastrukturnya. Untuk bisa menguasai tentunya perlu SDM yang mumpuni. SDM penting. Jadi tugas utama di ujungnya apa? Di hulunya SDM. Dan harus mass. Ya. Kita ngomong SDM bukan hanya ahli programmers ya, tapi juga user. Gitu. Nah ini saya harap bisa menjadi mass program. Mungkin saya berharap masuk RPJMN. Ya, menjadi program prioritas pemerintahan yang akan datang. This is where we can move into this world. Ya, mudah-mudahan kita semua sepakat. Nanti bentuknya gimana? Mari kita pikirkan sama-sama
buat menuju Indonesia yang berdaulat di dunia digital ini. Oke. Artinya ini program ini akan melibatkan seluruh stakeholder, Pak. Ya, satu lagi sebelum itu bahwa kita tidak anti, kita tidak overprotectionist, kita terbuka bekerja sama dengan siapa saja, negara mana saja, tapi kita yang mengendalikan. Itulah namanya kedaulatan. Ya, biar open. Ya. Kita juga terbuka kepada para stakeholder untuk memberikan masukan, memberikan pendapat atau berdiskusi dengan Wantiknas terkait dengan isu kedaulatan digital ini, Pak ya. Karena kita tahu lah para stakeholder juga, kita yakin para stakeholder ini bukan tidak memikirkan. Mereka juga sudah memikirkan. Cuma yang tadi ketika masih silo-silo, masih terpencar-pencar, ini jadi belum menjadi sebuah kekuatan yang maha dahsyat, Pak ya. Ya, jadi Wantiknas menginginkan supaya semuanya bisa dihimpun, semuanya bisa dibersatukan sehingga program menjaga kedaulatan digital di Indonesia ini menjadi lebih kuat. Kira-kira gitu, Pak ya. Betul. Oke, Pak, ini mungkin kalau kita bicara panjang, masih akan sangat panjang, Pak. Kita belum masuk ke bagian-bagian lainnya nih. Kita belum masalah teknisnya, kita belum masalah ngomong infrastruktur itu terkait apa saja, kita belum membahas tentang SDM. Ini program seperti apa yang harus kita lakukan supaya literasi masyarakatnya menjadi lebih memahami dunia digital. Tentu akan sangat panjang, Pak. Sementara tim teknis dari tadi sudah melambaikan tangan. Sepertinya waktunya juga sudah agak sempit. Oke, Pak. Terakhir kalau ada closing statement dari Bapak terkait kedaulatan digital, karena ini pastinya closing statement yang paling pamungkas, yang paling keren, paling dahsyat, dan yang saya harap closing statement ini bisa merangkum semuanya dan semua orang bisa mengangguk dan bilang, oh oke, that's right. Kira-kira gitu, Pak. Oke, silakan Pak Hari. Semangat dari kedaulatan digital adalah kita tidak menutup diri. Kita akan kerjasama manapun. Tetapi ingat, kita harus menyusun suatu pranata di mana kita menjadi pengendalinya. Dan ini tidak bisa dilakukan sepotong. Kembali saya tadi ulangi, tidak bisa. Kita harus ini secara mass bersama-sama dan serentak gotong royong. Nah, insya Allah saya percaya kita akan bisa membangun ini dan menjadikan bangsa kita bangsa yang disegani bangsa-bangsa lain di era digital, di era global digital ini. Terima kasih. Selamat kita berjuang, teman-teman. Iya, luar biasa sekali Pak Hari. Saya jadi ikut bersemangat. Oke, Sobat Tiknas sekalian, closing statementnya luar biasa. Paling tidak kita harus ingat bahwa kita memiliki potensi data yang sangat besar, yang artinya itu juga bisa dikomersialisasi menjadi sebuah potensi ekonomi yang sangat besar yang bisa membawa kesejahteraan bagi masyarakat kita sendiri. Cuma untuk itu kita perlu berdaulat, kita perlu kita perlu memiliki kemampuan untuk mengendalikan. Kita sudah memiliki datanya, kita juga harus bisa mengendalikan, kita juga harus kita juga harus bisa merasakan manfaatnya. Mungkin kalau teman-teman sebagian Sobat Tiknas yang dari Sobat Tiknas sekalian yang baru bergabung, ini tidak berhenti sampai sini. Kita masih akan panjang membahas tentang kedaulatan digital. Ini baru seri pertama. Masih akan ada seri-seri lainnya. Masih ada mungkin sekitar 500 seri lagi tentang kedaulatan digital. Mudah-mudahan gitu. Mungkin itu saja Pak Hari. Terima kasih kehadirannya di Studio Batik, Studio Bicara TIK. Saya berharap kita bisa jumpa lagi, kita bisa membicarakan tentang kedaulatan digital lagi bersama dengan narasumber yang lain. Kita bisa tandem berempat, bertiga, berempat atau berlima, kita membahas tentang kedaulatan digital, pastinya akan lebih seru. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan untuk Sobat Tiknas sekalian, tetap stay tune di podcast Batiknya Wantiknas, karena kita masih akan panjang bicara tentang kedaulatan digital nasional. Oke, cukup sekian, terima kasih. Kembali saya Irwan Syanuzar dari Studio Batik Wantiknas.